Bu Misna, kada Itu kedengaran Bu suara Misna. Ibu Misna lebih didekatkan supaya Iya, kada jelas. kedengaran. Cek dulu, Ulun rekam cek ta, sound. Tes, tes. Misna. Nah, Ya, sip, sip. sudah jelas. Oke. Ulun rekam dulu lah. Assalamualaikum Bu Nanik. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nanik? Alhamdulillah baik Bu Misna. Bu Misna, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Kenapa Bu Misna kurang semangat? Ada masalah? Sebenarnya ada Bu. Tapi kira-kira Ibu lagi sibuk tidak? Alhamdulillah Ibu sedang tidak sibuk. Ada apa ya Bu Misna? Kalau begitu bisa ya Bu, saya minta waktunya untuk berdiskusi masalah saya dan mencoba untuk mencari solusinya. Iya, insya Allah siap. Ada masalah apa ya Bu? Begini Bu, boleh cerita dulu ya Bu ya, permasalahan Iya, saya. nanti saya Uh, sambil Ibu catat ya. Silakan Bu. Ya, Begini Bu, kemarin kan saya itu masuk kelas mata pelajaran matematika dengan materi bangun ruang Bu. Entah kenapa saya itu merasa kalau siswa itu antusias, semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, apalagi urusan hitung-menghitung ya Bu ya, kalau siswa saya itu kayak matematika itu mereka plesetkan menjadi pelajaran mati-matian Bu. Jadi saya termotivasi bagaimana caranya agar mereka itu semangat mengikuti pembelajaran di kelas saya. Karena kelas saya itu terdiri dari beberapa murid yang suka kinestetik, mereka itu sukanya jalan-jalan, duduk sebentar, pindah lagi. Nah, begitu Bu permasalahan saya. oh, oh jadi permasalahan Ibu merasa pembelajaran belum sesuai dengan keinginan Ibu. Nah, jika masalah itu hilang, kira-kira apa yang ingin Ibu capai? Dapat merasa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika permasalahan itu teratasi, pembelajaran yang mereka itu senang, kemudian mereka juga nyaman, kemudian sesuai dengan kebutuhan mereka, kesukaan mereka. Itu Bu. Ya. Jadi yang Ibu inginkan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira Bu, faktor apa yang membuat masalah itu hilang nantinya? Kalau faktor mungkin ya Bu ya, yang membuat masalah itu hilang menurut saya adalah saya itu harus menciptakan pembelajaran yang menarik agar dengan cara mencari konten yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, dengan mencari guru yang baik, yang lebih berpengalaman, yang sudah berhasil menciptakan pembelajaran yang membuat siswa itu senang dan nyaman. Begitu Bu. Jadi Ibu sudah mengetahui hal-hal yang dapat membuat masalah itu hilang. Kira-kira apa sih hal baik yang Ibu miliki untuk menghilangkan masalah tersebut? Yang sudah ada pada saya itu adalah keinginan saya Bu, keinginan kemudian kemauan saya untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Sehingga nantinya akan tercipta pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, kemudian hasil yang diharapkan itu tercapai. Iya Ibu. Untuk menghilangkan permasalahan itu, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu perlukan? Kalau dukungan ya Bu ya mungkin banyak. Itu karena di kelas saya itu paling jauh dengan kantor dan sekolah kami itu menggunakan WiFi semacam alat penguat sinyal seperti TP-Link itu Bu. Jadi jangkauannya itu tidak luas. Kalau ke arah kelas saya itu sudah tidak sampai. Jadi harapan saya itu adalah nantinya jaringan internet itu mampu menjangkau kelas saya. Kemudian
Selain itu juga saya berharap nantinya di sekolah saya itu bisa menganggarkan untuk melakukan EHT, in-house training yang melatih para guru-guru itu semakin ahli di dalam bidang yang pertama matematika ya Bu ya, karena matematika ini sebenarnya guru paham, cuman untuk menyampaikan ke siswa agar siswa itu sebenarnya ada kendala Bu. Jadi saya merasa perlu untuk melakukan EHT tadi dengan mencari narasumber dari sekolah lain yang dianggap lebih bisa dan lebih memahami. Itu Bu. Tadi Ibu mengatakan faktor penyebabnya karena sumber dan media belajar ya Bu, yang kurang Iya. menarik. Iya. Kira-kira bagaimana cara Ibu dalam mengatasinya? Untuk sementara saya mengatasinya dengan cara mendownload tadi ya Bu ya, kalau untuk jaringan internet karena di tempat saya itu di internet, kemudian memanfaatkan barang-barang yang ada khusus untuk bangun ruang ya Bu ya. Saya masih memanfaatkan bangunan-bangunan yang ada, misalnya untuk tabung, kemudian kubus, balok, itu ada benda-benda yang bisa digunakan. Baik, Ibu sudah tahu tentang yang dapat menghilangkan masalah Ibu, seperti internet di kelas Ibu, kemudian mengusulkan untuk mengadakan IHT, lalu kira-kira apa rencana ataupun strategi yang akan dicapai oleh Ibu? Untuk sementara karena kalau dari dana BOS itu tidak memungkinkan sudah akhir tahun ya Bu ya, kami harus usulkan dulu untuk anggaran 2024. Untuk sementara saya akan untuk tadi EHT itu besok kan kami mengadakan rapat penyusunan RKA. Di situ saya akan mengajukan untuk meminta alokasi agar bisa mengadakan EHT tadi dan membeli penguat sinyal yang lain. Wah, luar biasa ya rencana Ibu, alhamdulillah. Kemudian Bu, kira-kira ukuran keberhasilan untuk rencana dan strategi itu apa ya Bu? Saya akan merasa berhasil dengan strategi dan rencana saya itu kalau misalnya nanti di kelas saya sudah terjangkau internet, kemudian terlaksananya IHT yang pastinya akan berdampak pada siswa kita yang akan menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira berapa lama Bu jangka waktu yang akan Ibu perlukan? Kalau untuk mencari konten pembelajaran bisa ya Bu ya, besok juga sudah saya mulai, tapi kalau untuk rencana EHT yang tadi, mungkin 2 atau 3 bulan yang akan datang baru bisa. Oke. Kemudian apa saja gangguan yang menurut Ibu mungkin terjadi saat Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Hal mungkin yang menjadi gangguan adalah misalnya tidak disetujuinya usulan saya tadi karena saat ini banyak prioritas sekolah yang lebih penting. Kemudian kami juga dana bosnya tidak terlalu banyak, gitu Bu. Oh, ya. Nah, jika itu terjadi, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kami akan mengadakan mana Pemisna, ya. tidak kedengaran tadi Bu, maaf. Bisa diulang. Dari mana mengenai tadi kah? Iya, bagaimana cara mengatasi gangguan yang tersebut, Ibu? Oke. Untuk mengatasi gangguan tersebut, saya akan meminta kepala sekolah, kemudian rekan guru untuk mengkaji ulang hal yang harus diprioritaskan lagi untuk penggunaan tadi dana BOS. Begitu, Bu. Ya, baik Ibu. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan nantinya?
Dari rencana saya akan berkomitmen tetap dikabulkan, dipenuhi atau tidak. Saya akan tetap mengajar dengan baik, akan mencari materi dari lain, misalnya kalau yang penting itu dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita. Kapan Ibu akan mulai? Sesegaranya, Bu. Iya. Besok juga Siap. dimulai. Alhamdulillah. Kira-kira siapa yang dapat membantu terlaksananya komitmen Ibu ini? Yang dapat membantu itu kepala sekolah, rekan guru. Iya. Baik Ibu, saya juga perlu bukti bahwa Ibu telah melaksanakan komitmen itu. Bagaimana Ibu akan membuktikannya kepada saya? Nanti saya akan foto, kemudian saya akan juga membuat video pembelajaran. Insya Allah saya akan kirimkan kepada Ibu untuk membuktikan kalau pembelajaran di kelas saya itu sudah menyenangkan, sudah berpihak pada murid. Demikian, Iya. Bu. Oh iya, kapan kita bisa ketemunya Bu? Saya mau mendengar cerita selanjutnya. Bulan depan bisa, Bu. Iya, baik. Nah, terakhir nih Bu Misna, kira-kira apa yang dirasakan Ibu Misna saat kita coaching ini? Lega, kemudian senang juga karena ada yang bisa menjadi pendengar saya. Senangnya itu ternyata sebenarnya saya belum sadar kalau saya itu sudah memiliki solusi sendiri, tapi ketika Ibu mengarahkan, saya jadi sadar kalau solusi itu sebenarnya datang dari saya sendiri. Baik Bu Misna, tetap semangat, semoga apa yang menjadi masalah Ibu dapat nantinya terselesaikan ya. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Misna. Terima kasih atas waktunya, Bu Nani. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.